yang mau ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mengalami sakit pada lutut. Ini saya. Ya, karena saya tanya ke Pak Amin. Kalau dibuat sujud ini sakit bisa. Nah, untuk itu saya ingin bertanya bagaimana yang benar menurut agama, menurut tuntunan agama itu sholat dengan duduk di kursi. Itu aturannya bagaimana? Karena kadang-kadang yang sudah lututnya sakit ini kadang-kadang nggak sholat Ustaz. Itu salah loh. Nah gitu loh. Nah, terus saya ajak sekarang kalau di Idul Fitri itu saya beri kursi, saya minta kursi itu ibu atau bapak yang sudah bisa berdiri untuk sujud dengan itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih. Nggih, langsung jawab mawon nggih, khawatir supi mangke. Nggih. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa sholat ini kewajiban yang wajib dikerjakan apapun kondisinya. Hanya ada 4 kondisi orang yang tidak wajib sholat. Yang pertama adalah anak yang belum balik. Yang kedua adalah orang yang gila, hilang akal. Yang ketiga adalah wanita dalam kondisi haid. Dan yang keempat adalah orang dalam kondisi nifas, ibu-ibu dalam kondisi nifas. Hanya 4 orang ini saja yang ada rukhsah, keringanan tidak menjalankan sholat. Selebihnya semua kondisi wajib sholat. Sakit itu bukan udzur syar'i untuk meninggalkan sholat, maka tetap wajib sholat. Di dalam kendaraan bukan udzur syar'i untuk meninggalkan sholat. Di dalam kendaraan wajib sholat dengan kondisi yang ada tentunya. Nah, untuk itu bagi seseorang yang dalam kondisi sakit dan tidak mampu sholat dalam kondisi sempurna untuk berdiri, maka boleh sholat dalam kondisi duduk. Sebagaimana Nabi sampaikan tadi, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati wa ala jambin. Sholatlah dalam kondisi berdiri, nggak mampu berdiri sholat dalam kondisi duduk. Nggak mampu duduk, maka sholat dalam kondisi berbaring. Nggak mampu berbaring, sholat menggunakan isyarat. Berarti nanti kita juga perlu belajar nggih Bapak Ibu, bagaimana tata cara sholat menggunakan isyarat. Bisa menggunakan isyarat mata. Kalau nggak mampu lagi isyaratnya menggunakan isyarat mata, apakah tetap wajib sholat? Tetap wajib sholat. Terus bagaimana sholatnya? Sholatnya dengan perasaan, dengan hati. Nah kalau sudah tangannya nggak bisa digerakkan, mata nggak bisa gerakkan, hatinya sudah nggak bisa gerak, nah ini waktunya disolatin Ibu. Ya. Nah untuk itu bagi seseorang yang mungkin mengalami sakit di lutut ya, sehingga tidak mampu berdiri, maka tetap sholat dalam kondisi duduk. Dalam kondisi duduk ini boleh sholat di atas tadi nggih, misalnya kursi di atas, tempat tidur boleh. Nanti ada cara untuk sholat dalam kondisi duduk. Ini sekilas nggih. Cara sholat dalam kondisi duduk yang pertama, kalau kita sholatnya duduk biasa, berarti seperti ini nggih, duduk biasa. Maka sholat dalam kondisi duduk itu, sebagaimana yang Nabi contohkan, sholatnya dalam kondisi bersila. Terus sila kata ngoten niki. Ini kalau kita sholat di bawah, dalam kondisi duduk sholatnya bersila. Oke, mboten dalam kondisi seperti duduk at-tahiyat awal, mboten. Tapi duduknya bersila. Maka ketika yang hendak sholat, niatnya sholat, kemudian takbir seperti biasa takbir. Kemudian untuk sujud, untuk ruku, posisinya membungkukkan badan sedikit. Nah, ini sudah dalam kondisi ruku. Sami Allahu liman hamidah, ini i'tidal ya. Kemudian sujud, jika mampu sujudnya seperti biasa. Sujud seperti biasa yang meletakkan 7 anggota tubuh di lantai itu nggih. Ini jika mampu. Tapi jika tidak mampu, dalam kondisi sujudnya adalah menduk lebih rendah dibandingkan dengan posisi
ruku, lebih rendah lagi. Ini menunjukkan kita sedang sujud. Sama nanti duduk di antara dua sujud, at-tahiyat dan seterusnya. Nah, hanya saja kalau at-tahiyat ini dalam kondisi tangan kita juting ya, tetap juting. Nah, ini tata cara sholat kalau kita dalam kondisi duduk. Sekarang bagaimana kalau sholatnya di atas kursi? Misalnya tadi sekarang banyak ya bapak-bapak, ibu-ibu kalau sholat karena mungkin nggak bisa berdiri panjang, maka biasanya bawa kursi, namanya kursi sholat gitu ya. Apakah boleh? Boleh. Berarti nanti berlaku ketentuan sholat sebagaimana sholat di atas kendaraan, sholat di atas kursi. Kurang lebih caranya sama, duduk yang bagus, yang tertib, yang rapi, takbir seperti takbir kita biasanya, ruku agak membungkuk sedikit. Ya, membungkuk ini sudah masuk gerakan ruku. Sujudnya lebih rendah lagi, nunduk lebih rendah lagi. Ini sudah dikatakan gerakan sujud. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu kalau kita sholat di atas kursi atau sholat dalam kondisi duduk, dan insya Allah sudah dikatakan sah karena kita ada udzur ya. Nabi Allah menyampaikan fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu yang kita bisa jalani. Enggak mampu sholat dalam kondisi berdiri, maka sholat dalam kondisi duduk, maka hukumnya boleh. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kita sholat berdiri, kita waktu sholat berdiri, posisi setelah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kemudian kita hendak sujud. Kita hendak sujud ini biasanya yang mana dulu? Lutut dulu atau tangan dulu? Kalau kita hendak sujud, itu yang lutut dulu atau yang lutut dulu atau tangan dulu Bapak Ibu? Lihat kondisi ya. Nah, kalau di hadis-hadis yang menceritakan atau menyampaikan tentang cara sujudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada dasarnya dua-duanya dipakai oleh Nabi. Hanya saja mana yang lebih banyak dipakai oleh Nabi, nanti bisa kita cermati bahwa ketika Nabi dalam kondisi masih sehat badannya, maka Nabi itu kalau sholat meletakkan lutut dulu baru tangan dalam kondisi sehat-sehatnya. Tapi nanti hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat sholat Nabi ketika usia Nabi yang sudah agak tua itu ya, agak sudah sakit di menjelang ajal beliau itu, Nabi kalau sujud itu tangan dulu yang diletakkan. Memang kondisinya sakit gitu ya, artinya tidak memungkinkan pakai lutut dulu, sudah mungkin sakit dan seterusnya, maka tangan dulu. Tapi dalam hal ini sebenarnya boleh ya, boleh tangan dulu juga boleh, mau lutut dulu juga boleh. Nggih. Nggih, ngoten nggih, Ibu. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Ono sing ina sholati, ono sing wajahku wajah dia. Antara empat itu yang paling sore, misalnya paling abel itu saya Nggih. bingung kan Ustaz. Nggih. Terus ngeten nggih Bapak Ibu. Ibadah itu butuh dalil ya. Kita beribadah ini butuh panduan, butuh dalil dari Quran maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya ibadah kita ini diterima. Nah, maka semua hadis atau semua doa-doa yang diajarkan Nabi dan berdasarkan pada hadis-hadis yang sahih, maka boleh kita gunakan untuk praktek sholat kita. Nah, dalam bab bacaan doa iftitah, hadis-hadis Nabi itu cukup banyak riwayat yang menyebutkan tentang macam-macam doa iftitah yang dibaca Nabi. Jawab sing paling sokeh. Aku sing paling sokeh. Iya. Gini.
Nggih. Mana yang paling sahih? Yang kalau kita jawab semuanya sahih nggih, Pak? Semuanya sahih. Semuanya sahih. Nah, untuk itu karena semuanya sahih, maka doa ini sifatnya pilihan. Sifatnya pilihan. Mau pakai Allahumma ba'id baini boleh, mau pakai wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawat sampai inna sholati dan saya hukumnya boleh. Boleh. Nah, kalau disebut mana yang paling sahih, semuanya sahih. Semuanya sahih. Hanya nanti ini kembali kepada kita. Oke. Nah, kalau dipaksa harus mana yang paling sahih ya pakai Allahumma ba'id baini, Pak, yang jelas. Nah, kenapa gini? Sebenarnya ini hikmahnya kenapa kok Islam itu memberikan banyak pilihan doa, karena supaya kita bisa memilih. Kalau kita misalnya sholat dalam kondisi kok agak tergesa-gesa gitu misalnya, kita sholat di bandara, sholat misalnya di stasiun yang kita mau berangkat misalnya, maka pilihlah sholat baca-bacaan yang pendek. Misalnya tadi wajah tu wajhiya misalnya yang lebih pendek. Bahkan nanti ada doa yang lebih pendek lagi, misalnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu juga ada dasarnya, Pak. Dan itu pilihannya pendek tadi, pendek. Nah, nggih. Bingung malih nggih. Kalau sholat tidak membaca Fatihah. Iya. Kalau makmum, Nggih. ini Pak Ustaz yang kajian kedua apakah makmum itu diwajibkan membaca apa? Nggih. Ya. Apakah makmum wajib membaca surat Al-Fatihah? Ini dirinci secara hukum nggih. Ketika sholat berjamaah yang sholatnya tidak dijaharkan, berarti sholat apa? Duhur, sholat asar. Karena sholatnya tidak dijaharkan, maka makmum tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Masing-masing, masing-masing. Sekarang, yang kedua, ada sholat-sholat ketika berjamaah, sebagian dijaharkan, sebagian disirkan. Sholat maghrib, sholat isya misalnya. Kan itu jumlah rakaatnya lebih dari 2. Maka pada saat rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat karena disirkan, maka ini juga posisinya makmum wajib membaca surat Al-Fatihah masing-masing. Kenapa Nabi menyampaikan tadi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab? Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Sekarang menjadi persoalan bagaimana hukumnya makmum membaca surat Al-Fatihah kalau sholat berjamaah yang dijaharkan, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Kita berjamaah, sholat bersama imam, dan tentu imam bacaannya dijaharkan. Apa hukumnya bagi makmum membaca surat Al-Fatihah? Maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa makmum tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Dasarnya tadi hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadisnya umum. Mau sholat sendiri, mau sholat berjamaah, mau sholat yang dijaharkan atau disirkan, umum. Berarti semua makmum wajib membaca surat Al-Fatihah. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana cara makmum untuk membaca surat Al-Fatihah ketika sholat dijaharkan? Ini juga ada beda pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyampaikan bacaannya setelah selesai setiap ayat yang dibaca oleh imam. Misalnya imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, maka kita baca dalam hati kita Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai nanti surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan bacaannya boleh kita baca setelah membaca amin, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, baru kemudian kita membaca sendiri dari awal sampai akhir dalam hati sendiri. Nah, sekarang yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwa kalau sholat berjamaah yang dijaharkan, imam membaca surat Al-Fatihah keras dan makmum mendengarnya, maka kewajiban makmum hanya mendengarkannya, menyimak bacaan imam. Apakah ada dasar? Ada dasarnya. Misalnya hadis yang menyampaikan bahwa qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaannya imam sudah menjadi bacaannya makmum. Kalau makmum
Kalau imam sudah membaca, berarti ini sudah menjadi otomatis bacaannya makmum juga. Dalil yang kedua dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wa idza quri'a alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau kalian dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah, simaklah bacaannya. Dan ini menunjukkan perintah kita mendengarkan bacaan Quran setiap kita mendengar bacaan Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika kita sholat, otomatis mendengar bacaannya imam. Dan kalau ada bacaan Quran termasuk Al-Fatihah adalah bacaan Quran, maka kewajiban kita hanya mendengarkannya. Nah, wallahu a'lam, di HPTM sendiri atau di Muhammadiyah sendiri lebih cenderung sepertinya dengan pendapat yang kedua ini. Artinya kalau sudah kita mendengar jelas bacaan imam, maka kita cukup mendengar bacaan imam saja tanpa harus membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena tadi bacaannya imam sudah menjadi bacaannya makmum, sudah sah sholat kita karena kita sudah mendengar bacaannya imam. Nah, Bapak Ibu ngapunten, ada pendapat yang ketiga dan ini yang lebih pertengahan. Dan ini pendapat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lain, mengatakan bahwa kalau kita sholat berjamaah bersama imam, ketika membaca surat Al-Fatihah, mungkin posisi sholat kita ada di belakang, sehingga kita nggak mendengar sama sekali bacaan imam surat Al-Fatihah. Maka dalam kondisi seperti itu, meskipun kita sholat berjamaah di masjid, tetap kita membaca secara pribadi. Yeah. Biasanya kan sudah membaca Al-Fatihah, kan wajib ya punya kita membaca Al-Fatihah karena kita masuk dalam sholat. Yeah. Kemudian yang saya bertanyakan, jika Al-Fatihah itu sudah dibaca imam, sudah, apakah kita termasuk masuk dalam nambah satu rakaat? Kan ada juga hadis yang mengatakan dikatakan kamu terlambat dalam satu rakaat itu kalau sudah dirukuk. Yeah. Yang lebih afdal yang mana? Yeah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagian dari rukuk atau yang disebut dengan iktidal. Apakah kita harus tangan kita itu lurus atau seperti awal kita takbiratul ihram kita sedekat, yang lebih afdal yang mana? Yeah. Makmum masbuk ya. Makmum masbuk itu, batasan dikatakan masbuk itu bagaimana? Ini ngapunten di dalam kitab Shahih Fiqih Sunnah itu dijelaskan cukup panjang perdebatan para ulama tentang permasalahan itu. Tapi ringkasnya intinya bahwa makmum itu dikatakan masbuk ketinggalan satu rakaat bersama imam selama dia tidak mendapati rukuk bersama imam. Selama dia tidak mendapati rukuk bersama imam. Artinya kalau misalnya ketika makmum itu baru masuk masjid, imamnya sudah selesai membaca Al-Fatihah, sudah selesai membaca Al-Fatihah, mungkin membaca ayat-ayat tadi, selama belum ketinggalan rukuk bersama imam, maka makmum tadi masih dikatakan mendapatkan satu rakaat bersama imam. Sekarang menjadi pertanyaan, terus bagaimana bacaan Al-Fatihahnya makmum? Apakah tetap dia harus membaca Al-Fatihah? Jawabannya tidak. Kenapa tadi? Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaannya imam adalah bacaannya makmum. Ibaratnya bacaannya makmum itu sudah nurut dengan bacaannya imam. Selama imam sudah baca Al-Fatihah, berarti makmumnya sudah membaca Al-Fatihah. Yang kedua dasarnya, ada kondisi di zaman Nabi SAW. Seorang sahabat namanya Abu Bakrah. Abu Bakrah ini pada saat masuk ke masjid mendapati Nabi SAW menjadi imam itu dalam kondisi sudah rukuk. Maka sahabat Abu Bakrah ini di depan pintu sana, ya Bapak Ibu. Ini misalnya Nabi sholat di sini, masih di depan pintu sana, itu langsung takbir, Allahu Akbar, langsung rukuk, kemudian jalan menuju shaf yang akan ditempati. Supaya apa? Supaya bisa ngejar rukuknya bersama Nabi, meskipun tidak menempati shaf yang semestinya tadi, masih di depan pintu. Pertimbangannya apa? Kalau nanti jalan masuk ke shaf yang ada, mesti sudah tertinggal rukuk bersama Nabi. Maka dia di depan pintu sudah takbir, kemudian langsung rukuk, langsung dalam kondisi rukuk jalan sampai kemudian selesai sholat, dan itu tidak menambah rakaat yang tertinggal tadi karena masih mendapati rukuk bersama Nabi. Selesai sholat, sahabat Abu Bakar ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi saya
pada waktu masuk masjid mendapati jenengan dalam kondisi ruku, maka saya di depan pintu ini saya ruku, kemudian saya jalan. Bagaimana status sholat saya ya Rasul? Nabi mengatakan, wahai Abu Bakr, sudah cukup sholatmu diterima, tapi besok jangan diulangi lagi. Oke. Ini menjadi dasar bahwa kalau kita sudah mendapatkan ruku bersama imam, insya Allah sudah mendapatkan 1 rakaat. Bagaimana bacaan Al-Fatihahnya? Tadi sudah menjadi bacaannya bersama imam, walaupun tidak mendengar, karena sudah dianggap mendapatkan 1 ruku bersama imam tadi. Itulah sebabnya kenapa kok dikatakan rokaatan atau rokaat, karena kaitannya dengan ruku. Enggak selama mendapatkan ruku bersama imam, insya Allah sudah dikatakan mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Kemudian yang kedua, ketika kita i'tidal sami Allahu liman hamidah, tangan kita posisinya di mana? Kita kembali sedekap atau akan di posisi kiri kanan kita? Ini juga masalah khilafiyah ya, masalah perbedaan di kalangan para ulama. Prinsipnya dua-duanya boleh. Mau yang sedekap juga boleh, mau yang dilepaskan juga boleh. Di mana sumber perbedaannya? Kembali kepada redaksi hadis yang mengatakan bahwa ketika kamu i'tidal, maka kembalikan seperti posisi semula. Maka para ulama memahami posisi semula ini, ada yang mengembalikan maknanya adalah posisi semula sebelum kita ruku. Berarti kan kondisinya apa? Sedekap. Karena kita sebelum ruku kita posisi sedekap. Ada yang mengembalikan makna seperti semula, maknanya adalah sebelum sholat. Berarti sebelum sholat tangan kita dalam kondisi sejajar kiri kanan. Untuk itu, mana cara kita menjalankannya? Jawabannya dua-duanya boleh. Mau sendakap hukumnya boleh, mau yang langsung irsal atau dilepaskan kembali juga hukumnya boleh. Mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam. Dua-duanya kuat. Ya, ini pilihan. Dua-duanya pilihan. Ya, monggo. Waalaikumsalam ya. Yang ingin kita tanyakan ini prasalat. Karena prasalat itu tidak merupakan penting dalam hal kami nanti kita juga hukum sujud, ngadep, sujud, ternyata sholatnya tidak sah. Hukum sahnya wudhu itu dengan teladan itu gimana? Itu yang benar. Itu aja. Yang kedua, emansipasi wanita. Masalah saya ini apakah itu ada batasan waktu atau cukup kalau bersih dia sudah diwajibkan untuk sholat? Saya rasa itu aja. Lalu ketua panitianya sudah begitu. Kita jawab yang kedua dulu ya, tentang kadar wanita dikatakan suci dari haidnya. Apakah ada batasan waktu? Jawabannya tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu. Jadi masa haid ini kembali kepada kebiasaan wanita masing-masing. Tidak harus misalnya masa haid itu berhenti misalnya 7 hari atau 8 hari atau mungkin lebih, tidak harus. Kembali kepada kebiasaan dari masing-masing ibu-ibu tadi. Kalau misalnya siklus haidnya itu dalam bulanannya misalnya cuma 5 hari misalnya, dan biasanya 5 hari sudah suci, maka dia dihukumi 5 hari itu saja. Nah, atau misalnya 7 hari, maka dihukumi suci kalau sudah 7 hari, gitu ya. Nanti ada bab khusus tentang bagaimana cara mengetahui bahwa ini sudah suci atau tidak. Ini biasanya ada fikih khusus tentang ibu-ibu ya, tentang bagaimana cara mengetahuinya. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana cara mengetahui wanita dalam kondisi sudah suci, maka memberikan isyarat ya. Hadisnya itu kurang lebih ambil kain atau kapas, kemudian mohon maaf ya, tempelkan, kalau masih ada bercak ada apa berarti masih ada darah haidnya. Ini khusus untuk ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak mungkin nggak terlalu ini. Tapi memang seperti itu kaidahnya gitu ya. Nah, kalau sudah suci nggak ada bercak dan yang lain, maka wajib mandi dulu. Nggak boleh wanita suci dari haid itu tiba-tiba sholat tanpa mandi besar. Berarti bapak ibu ngapunten, penting belajar tentang tata cara mandi besar. Coba, seseorang ketika sudah selesai masa haidnya, tiba-tiba nggak tahu cara mandi besar seperti apa, kira-kira kemudian langsung sholat,
meskipun dia sudah mandi, tapi tidak ada ketentuan mandi besar yang dia tunaikan. Kira-kira sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena belum dikatakan betul-betul suci. Mohon maaf ya, dalam bab hubungan badan, ketika seorang istri sudah selesai masa haidnya, apakah langsung boleh berhubungan badan dengan suami? Bapak, angsal utama badan? Angsal utama badan. Ibu-ibu sudah selesai masa haidnya, langsung berhubungan badan dengan suami, boleh atau tidak? Belum boleh sebelum dia mandi besar, ya kan? Nah kalau mandi besarnya nggak tuntas, berarti kan belum dikatakan suci dari masa haidnya tadi gitu ya. Itu terkait dengan haidnya tadi. Kemudian yang pertama langsung wudu. Ya. Apa hukumnya wudu dalam kondisi telanjang? Nah, dalam bab wudu tidak mensyaratkan kita menutup aurat. Ini bab fikihnya ya Bapak Ibu. Dalam bab wudu tidak mensyaratkan kita menutup aurat. Beda dengan sholat. Kalau sholat syaratnya adalah menutup aurat. Nah, sehingga apa hukumnya berwudu dalam kondisi telanjang? Jawabannya sah. Jawaban fikihnya sah. Hanya lah. Hanya saja dalam bab adab ini kurang Bapak ya. Coba dalam bab adab tentu ini menyelisih adab. Masa kita mau beribadah kepada Allah dalam kondisi telanjang tadi gitu ya. Dan itulah sebabnya ketika kita belajar fikih, maka di atas fikih itu ada adab. Di atas fikih itu ada adab. Itulah sebabnya kitab Bulughul Maram, kalau kita pernah belajar kitab Bulughul Maram, semua diawali dengan bab fikih, bab thaharah, bab salat, bab zakat dan seterusnya. Tapi nanti di akhir bab fikih tentang dalam kitab Bulughul Maram ada kitab namanya Kitabul Jami', yang di situ diajarkan tentang adab dan seterusnya. Artinya fikih itu hanya kondisi-kondisi yang sifatnya paten gitu. Oh ini sah, ini tidak sah, cuma itu. Tapi di atas fikih ada adab. Untuk itu Bapak Ibu, wudu dalam kondisi telanjang itu sah-sah saja. Tapi nggih napa pantes ngoten nggih? Kan mboten pantes kan ngoten. Karena adabnya kata seperti itu gitu. Apalagi sudah kondisi telanjang di luar lagi tadi Bapak Ibu. Nanti kan dilihat sama orang enggak pantas gitu kan. Nah, untuk itu lebih baik nggih, paling tidak ada sarung yang kita pakai, ada sanduk yang kita pakai nggih, atau celana yang sudah kita pakai ya. Nggih ngoten nggih Bapak Ibu.